Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isolasi dan identifikasi senyawa kurkuminoid dari rimpang kunyit dengan anggota kelompok yang terdiri dari Alivia Putri Adelita, Chandra Fajar Arfah, Dini Oktavia, Dini Rahmawati, Gina Nur Syifa, Indria Lestari, Kiki Wahyudi, dan Monika Stella Hidayat dengan dosen pengampu Ibu Nurul Ambardani dan Ibu Bella Riana, MSI. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk melakukan isolasi senyawa kurkuminoid dari kunyit dan juga untuk mengidentifikasi isolat yang telah diperoleh. Selanjutnya masuk ke teori dasar. Nah, isolasi sendiri merupakan proses pengambilan atau pemisahan senyawa bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Adapun isolasi senyawa bahan alam terdiri dari ekstraksi, fraksinasi, pemurnian, dan juga identifikasi. Untuk metode ekstraksi yang digunakan yaitu sokletasi, di mana sokletasi ini merupakan suatu metode pemisahan suatu komponen yang terdapat di dalam sampel padat dengan cara penyarian berulang-ulang dengan pelarut yang sama sehingga semua komponen yang diinginkan dalam sampel akan terisolasi dengan sempurna. Dan untuk fraksinasi sendiri merupakan proses pengambilan zat murni dari ekstrak menggunakan dua jenis pelarut yang terpisah. Pelarut yang digunakan dalam fraksinasi mempunyai tingkat kepolaran yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode identifikasi yang digunakan yaitu KLT. Kromatografi lapis tipis atau KLT merupakan teknik pemisahan campuran dengan menggunakan suatu plat fase diam yang nantinya fase diam tersebut akan secara seragam tersebar di atas permukaan plat tersebut, yang kemudian fase gerak akan bergerak sepanjang fase diam, kecuali berpengaruh pada gaya kapiler pada pengembangan mekanik atau ascending, atau karena adanya gaya gravitasi pada pengembangan secara menurun atau descending. Prinsip KLT adalah distribusi senyawa antara fase diam berupa padatan diletakkan pada plat kaca atau plastik, dan fase gerak berupa cairan yang bergerak di atas fase diam. Selanjutnya, kunyit merupakan jenis rumput-rumputan tingginya sekitar 1 meter dan bunganya muncul dari pucuk batang semu dengan panjang sekitar 10-15 cm dan berwarna putih. Umbi akarnya berwarna kuning tua, berbau wangi aromatis dan rasanya sedikit manis. Bagian utamanya dari tanaman kunyit ini adalah rimpangnya yang berada di dalam tanah. Kemudian dalam taksonomi tumbuhan kunyit dikelompokkan sebagai berikut. Termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Monocotyledonae, ordonya Gingiberales, familinya ada Gingiberaceae, dalam rimpang kunyit meliputi minyak atsiri yang terdiri dari kurkumin, desmetoxikurkumin, dan toxikurkumin gingiberine. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya masuk alat bahan. Yang pertama ke alat ini ada alat soklet, terus ada batu didih, terus ada cawan porselen, ada chamber KLT, ada corong pisah, ada plakon, ada gelas ukur. Next. Selanjutnya ada heating mantle, terus ada kertas saring, terus ada lemari es, terus ada plat KLT, terus ada plat tetes, terus ada sinar UV 254 nanometer, terus ada timbangan analitik yang selanjutnya water bath. Next. Nah, sekarang masuk ke bahan ya. Yang pertama Aquades, yang kedua asam borat, yang ketiga etanol 96%, yang keempat kloropom, yang kelima kunyit, yang keenam metanol, yang ketujuh standar kurkuminoid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, sekarang ini ada prosedur, mungkin akan dijelaskan melalui video. Pada hari pertama ini, langkah yang pertama ditimbang kunyit sebanyak 30 gram, kemudian diukur etanol 96%, ini punten kecepatan. Kemudian diukurlah etanol 96% sebanyak 150 ml, dan dipasanglah alat sokletasi. Kemudian jangan lupa ditaruh juga nih batu didih pada labu alas bulatnya. Selanjutnya, jangan lupa juga dimasukkanlah timbal yang sudah diisi kurkumin dan ditambahkan etanol yang sudah diukur pada timbal tersebut. Cepat aja mungkin ya untuk mengefisiensikan waktu. Nah, ditunggulah dan dilakukanlah sokletasi dan ditunggulah sampai berjalan sebanyak 7 sirkulasi. Bisa teman-teman lihat bahwa di sokletasi ini sudah penuh dan ada beberapa yang menetes pada labu alas bulatnya. Cepetan. Kemudian masih kecepatan, maaf. Diuapkanlah hasil sokletasi itu, kemudian ditambahkan air panas sebanyak 10 ml untuk menghilangkan resin. Kemudian dimasukkanlah filtrat tadi ke corong pisah dan tambahkanlah kloroform sebanyak 15 ml. Nah, kemudian difraksinasilah di corong pisah. Bisa teman-teman lihat. Kemudian didiamkan. Dan ditampunglah fase kloroform di cawan porselin. Tetes demi tetes. Dan pelan-pelan ya. Kemudian dituang hasil vaksinasi tadi ke dalam flakon atau botol kecil. Ini hasilnya dan dimasukkan ke dalam lemari es atau kulkas dan ditunggu selama 1 hari. Dan ini adalah hasil dari hari kedua. Masih dilakukan prosedur, masih ada prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, identifikasi kurkuminoid pada senyawa yang sudah dilakukan kemarin pada hari pertama. Kemudian disaringlah hasil isolat hari pertama dengan kertas saring. Kemudian dimasukkan fase gerak. Next, masih. Kemudian dimasukkan fase gerak, yaitu kloroform dan metanol 95:5 dicamber dan tunggu sampai jenuh. Oke, setelah diamati, didapatkanlah isolat kurkumin dan diidentifikasi dengan metode KLT. Lalu dibuatlah cuplikan isolat dengan melarutkan isolat sampel. Nah, lalu ditotalkanlah standar kurkumin dan sampel ke dalam fase diam. Lalu masukkan fase diam ke dalam chamber berisi fase gerak yang sudah jenuh, yang tadi dijenuhkan ya. Oke, masih diamati untuk hasilnya. Dan setelah jenuh dideteksi dengan sinar tampak dan sinar UV 254 nm. Masih diamati di dalam UV dan disemprotlah dengan reagen semprot. Di mana reagennya itu yaitu asam borat metanol. Lalu dihitunglah nilai RF dan HRF-nya, dan hasil bisa ditentukan. Dan nanti untuk hasil akan dijelaskan oleh rekan saya.
Kemudian di sini ada hasil yang pertama dapat dilihat itu merupakan hasil ekstraksi dari metode sokletasi. Kemudian hasil yang kedua merupakan ekstrak yang sudah diuapkan dan diperoleh sebanyak 10 ml. Kemudian yang ketiga ada hasil dari proses fraksinasi terbentuk dua fase. Fase yang di bawah yaitu fase kloroform, yang di atas yaitu fase air. Kemudian hasil berikutnya di sini ada hasil fraksinasi dari fase kloroform yang ditampung pada wadah vial. Kemudian selanjutnya ada hasil isolat yang sudah dikeringkan. Selanjutnya di sini yang terakhir, kemudian ada preparasi KLT dengan menggunakan fase diamnya silika gel GF 254. Kemudian fase gerak yang digunakan yaitu kloroform banding metanol 95:5. Kemudian titik A-nya dari strander kurkuminoid, titik B sampel. Ukuran 4 KLT yaitu 8 cm, batas atas 0,5 cm, batas bawah 1,5 cm. Selanjutnya yaitu di sini ada hasil pengamatan pada sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Lalu di sini jarak penotolan ke garis batas yaitu ada 6 cm, lalu jarak penotolan ke senyawa pada spot 1 yaitu 2 cm, jarak penotolan ke senyawa spot 2 yaitu 3 cm, dan jarak penotolan ke senyawa spot 3 yaitu 4,5. Di sini dihitung nilai RF-nya terlebih dahulu. Spot 1 didapatkan nilai RF yaitu 0,33, lalu spot 2 yaitu didapatkan nilai RF yaitu 0,5, dan spot 3 didapatkan nilai RF yaitu 0,75. Lalu di sini pada spot ketiga terdapat senyawa kurkumin dengan nilai RF yaitu 0,75, lalu spot 2 di sini terdapat senyawa desmetoksikukurmin dan didapatkan nilai RF yaitu 0,5, lalu senyawa pada spot 1 yaitu bidesmetoksikukurkumin dengan nilai RF yaitu 0,33. Selanjutnya di sini ada pembahasan dari video tadi. Pada praktikum ini dilakukan isolasi dan identifikasi senyawa kurkuminoid dari rimpang kunyit. Kunyit ini merupakan tanaman rempah yang sangat populer di Indonesia. Tanaman ini telah dimanfaatkan secara luas. Kunyit ini dapat digunakan sebagai bumbu penyedap makanan. Manfaat lain dari kunyit itu dapat dijadikan sebagai obat herbal yang digunakan untuk menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh, dan merawat kulit. Kunyit juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, diantaranya sebagai anti-inflamatori, antioksidan, anti-alergi, anti-kanker, antimikroba, dan antifungi. Kunyit memiliki beberapa kandungan kimia dari bagian rimpang kunyit yang telah diketahui, yaitu minyak aciri sebanyak 6%, yang terdiri dari golongan senyawa monoterpen dan sesquiterpen, meliputi zingiberin, alfa, dan beta turmeron. Zat yang berwarna kuning ini disebut kurkuminoid sebanyak 5%, yang terdiri dari yang meliputi kurkumin 50-60%, terus juga emodes, etosiklokurkumin, dan kandungan lainnya itu ada protein, fosfor, kalium, besi, dan vitamin C. Analisis kurkumin dari rimpang kunyit pada percobaan ini dilakukan dengan metode ekstraksi sokletasi dan metode kromatografi lapis tipis yang dilakukan selama 2 hari. Prinsip sokletasi yaitu penyaringan yang berulang-ulang sehingga hasil yang didapat sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Pelarut organik dapat menarik senyawa organik dan bahan alam secara berulang-ulang. Prinsip
Kemudian prinsip pada KLT ini kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari bentuk fase lika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Langkah awal pada percobaan kali ini yaitu dilakukan penyiapan alat dan bahan yang digunakan. Setelah itu sampel diambil dan ditimbang selama 30 gram, lalu dilakukan pengukuran etanol 96% sebanyak 150 ml menggunakan gelas ukur, di mana penggunaan etanol 96% ini bertujuan untuk melarutkan senyawa yang terkandung pada ekstrak serta memperoleh rendaman meningkat yang diperoleh dari sokletasi. Kemudian dilakukan pemasangan alat sokletasi. Pada pemasangan alat ini dilakukan secara teliti, di mana setiap pemasangan alat disambungkan, yang disambungkan antara satu sama lain itu diberi vaselin yang bertujuan agar udara yang berada di dalam tabung tidak dapat keluar dan udara yang di luar tabung itu tidak dapat masuk melalui celah-celah. Pada labu alas bulat ini dimasukkan batu didih, di mana batu didih ini berfungsi untuk meratakan panas sehingga panas menjadi homogen pada seluruh bagian larutan dan untuk menghindari titik lewat didih. Next. Kemudian dimasukkan batu didih ke dalam labu bulat, lalu timbal yang sudah diisi kunyit serta etanol yang sudah diukur dimasukkan ke dalam vapor. Setelah itu setelah pemasangan alat selesai, kemudian dilakukan proses ekstraksi sokletasi, ditunggu hingga berjalan sebanyak 7 sirkulasi, di mana satu sirkulasi ini ditandai dengan penuhnya sifon dan cairan yang akan turun kembali ke timbal. Kemudian di situ akan terlihat soklet bawah sifon yang sudah terisi penuh dan itu menandakan satu sirkulasi sudah terlewati. Di mana semakin banyak sirkulasi maka senyawa yang terekstrak semakin banyak juga. Kemudian dimasukkan hasil isolasi ke dalam cawan porselin dan diuapkan di water bath sampai diperoleh filtrat 10 ml. Setelah dilakukan penguapan, ditambahkan air panas 10 ml yang dimana ini bertujuan untuk menghilangkan resin. Hasil yang didapat dari ekstrak dengan metode sokletisasi ini sebanyak 10 ml, di mana hasil ini dimasukkan ke dalam corong pisah yang akan ditambahkan kloroform sehingga terbentuk 2 fase, yaitu fase atas dan fase bawahnya itu kloroform. Kemudian dimasukkan filter ini ke dalam corong pisah dan diambahkan kloroform 15 ml yang bertujuan untuk memisahkan kedua fase itu. Lalu ditutup bagian mulut atas dan dilakukan fraksinasi, setelah itu didiamkan hingga fase air dan fase kloroform memisah. Kemudian dibukakan corong pemisah secara perlahan untuk mengeluarkan fase kloroform yang ditampung di cawan porselin. Lalu hasil fraksi dituangkan ke dalam flakon menggunakan corong dan tutup, lalu dilakukan penyimpanan di dalam lemari es selama 1 hari. Hal ini dikarenakan untuk meminimalkan kemungkinan kontaminasi dan mempertahankan bioaktivitasnya untuk waktu yang lama. Hasil dari fraksinasi fase kloroform yang ditampung pada vial menunjukkan larutan yang berwarna kuning kecoklatan. Kemudian selanjutnya dilakukan penjenuhan chamber dengan memasukkan fase gerak yaitu kloroform dan metanol dengan perbandingan 95:5 ke dalam chamber. Nah, tujuan dilakukannya penjenuhan chamber ini yaitu untuk mengoptimalkan proses pengembangan fase gerak, memperkecil penguapan pelarut, dan menghasilkan bercak lebih bundar dan lebih baik sehingga hasil yang didapatkan akan lebih akurat. Kemudian
Selanjutnya dibuat cuplikan isolat dengan melarutkan isolat sampel dengan etanol 96%. Setelah itu dilakukan proses elusi KLT, lalu dideteksi dengan sinar tampak dan sinar UV 250 nanometer sehingga terlihat adanya sampel pada plat KLT. Nah, silika yang digunakan ini memiliki indikator fluoresensi sehingga dapat bersinar ketika diberikan UV panjang gelombang 254 nanometer dan akan menghasilkan pita pemisahan warna gelap. Kemudian disemprotkan dengan reagen. Reagen yang digunakan yaitu asam borat metanol. Hal ini dilakukan agar noda di plat KLT dapat terlihat lebih jelas sehingga dapat dihitung nilai RF-nya. Kemudian pada plat KLT tertera keterangan A dan B. Nah, penotolan pada huruf A itu merupakan standar dari kurkuminoid dan penotolan pada huruf B merupakan sampel. Kemudian jarak penotolan ke garis batas yaitu 6 cm. Nah, pola pemisahan KLT dari kunyit ini dapat digunakan sebagai teknik identifikasi kurkuminoid pada sampel yang memperlihatkan komposisi senyawa yang terkandung di dalamnya. Standar kurkuminoid menghasilkan 3 pemisahan senyawa yang sejajar dengan sampel ekstrak, maka dapat diketahui bahwa spot 1 dengan nilai RF 0,33 merupakan senyawa bis-demetoksikurkumin, spot 2 dengan nilai RF 0,5 merupakan senyawa demetoksikurkumin, dan spot 3 dengan nilai RF 0,75 merupakan senyawa kurkumin. Nilai RF tersebut telah memenuhi ketentuan di mana nilai RF yang baik yaitu antara 0,2 sampai 8. Next. Nah, kepolaran bis-demetoksikurkumin menjadi lebih tinggi karena tidak adanya gugus metoksi, namun memiliki jumlah gugus hidroksi yang sama seperti 2 senyawa kurkuminoid lainnya. Nah, kepolaran yang lebih tinggi ini mengakibatkan afinitas yang lebih kuat dengan fase diam pada KLT serta pergerakan senyawa menjadi lebih lambat. Hal ini menunjukkan bis-demetoksikurkumin memiliki nilai yang rendah jika dibandingkan dengan demetoksikurkumin dan kurkumin. Nah, kurkumin merupakan senyawa nonpolar yang sulit larut dalam air sehingga menimbulkan kesulitan pada formulasi dan aplikasi kliniknya. Menurut Pramono, kurkumin terlarut dalam kloroform. Kloroform memiliki bobot jenis 1,476 gram per mililiter sehingga tidak bercampur dengan air. Nah, dari ketiga komponen tersebut, maka yang memiliki polaritas yang paling tinggi secara berturut-turut yaitu bis-demetoksikurkumin, desmetoksikurkumin, dan kurkumin. Next. Nah, kesimpulan dari presentasi berikut yaitu isolasi kurkuminoid dari kunyit dilakukan dengan metode ekstraksi sokletasi, lalu ekstrak difraksinasi dengan corong pisah dan dimurnikan dengan cara filtrasi sehingga didapatkan isolat. Kemudian yang kedua yaitu isolat diidentifikasi dengan metode KLT menggunakan fasa diam silika gel GF254 dan fasa geraknya kloroform dan metanol dengan perbandingan 95:5 sehingga dihasilkan senyawa kurkumin dengan nilai RF yaitu 0,75, desmetoksikurkumin 0,5, dan bidesmetoksikurkumin 0,33. Dan terbukti bahwa kunyit mengandung senyawa kurkuminoid. Next. Berikut ini daftar referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.